Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Semoga para pemirsa channel Kalamwadi selalu mendapatkan keselamatan, ketentraman, dan rezeki yang melimpah ruah. Jumpa kembali dengan channel Kalamwadi. Kali ini channel Kalamwadi membahas benda pusaka keris yang dijadikan lambang, yang diartikan bopo dan biyung. Keris dalam budaya Jawa tergolong benda yang disakralkan. Keris dijadikan pusaka yang selalu ditempatkan di tempat yang lebih tinggi dibanding benda-benda yang lain. Dalam adat budaya Jawa, keris dijadikan media untuk mengenali asal-usul kejadian manusia dan untuk mengajarkan budi pekerti dalam menjalani kehidupan di dunia. Pada zaman dahulu, ketika anak laki-laki yang sudah menikah akan diberi keris sama bapaknya dan akan dikasih keris lagi dari bapak mertuanya. Selain itu, dulu jika mengabdi kepada kerajaan akan dihadiahi keris oleh raja karena jasa-jasanya. Dalam keris ada filosofi ajaran budi luhur untuk mengenal diri pribadi dan untuk mengenal Sang Hyang Sukma Adiluwih ingkang Moho Agung. Menurut cerita turun-temurun yang pernah saya dengar, keris adalah benda pusaka yang paling disakralkan oleh suku Tanah Jawa. Itu dikarenakan dalam keris menyimpan sejuta misteri dan sejuta ilmu pengetahuan tentang kehidupan di dunia ini dan di kehidupan yang akan datang serta di kehidupan sonyoruri. Alasan keris dijadikan simbol suku Tanah Jawa dikarenakan pada keris banyak lambang kehidupan yang bisa dijadikan sebagai tuntunan hidup untuk menuju kehidupan yang damai, makmur, bahagia, dan sejahtera. Keris di sini sebagai simbol kehidupan secara turun-temurun. Lambang-lambang yang berada pada keris diantaranya: 1. Keris itu simbol manunggaling bopo lan biyung. 2. Keris itu simbol dari badan sariro dan sukmo. Yang ketiga, keris itu simbol dari manunggaling kawulo kalawan Gusti. Yang keempat, keris itu simbol dari jagat alit dan jagat gede. Dalam bahasa Indonesianya, jagat kecil dan jagat besar. Ini akan membuka tabir-tabir jagat saisine. Yang kelima, keris itu simbol dari Linggayoni. Dalam pokok pembahasan keris sebagai simbol Linggayoni, itu nanti akan yang dibahas tentang kisah para dewa yang menjadi tuntunan dan panutan seluruh umat manusia. Para dewa nanti ditekankan pada Mahadewa atau Dewa Siwa dan Dewa Wisnu serta Dewa Brahma. Ini nanti pokok pembahasan tentang simbol-simbol keris. Dan tentunya akan saya bahas secara detail di konten-konten yang akan datang, dan akan saya bahas satu persatu secara rinci biar tidak terjadi gagal paham. Keris sebagai simbol bopo lan biyung. Apabila keris itu lambang dari bopo, maka warongkonya itu simbol dari biyung atau ibu. Sedangkan yoni yang berada dalam keris itu lambang dari wiji sejati. Wiji sejati di sini yang dimaksud cikal bakal dari bayi, yang dari omo atau tes. Dari sini sudah bisa diketahui kalau keris itu lambang yang diartikan sebagai kehidupan yang abadi secara turun-temurun. Budaya suku Tanah Jawa menghormati dan melestarikan budaya keris sesungguhnya hanya dibuat pepeling
dan untuk menghormati kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu. Seperti kita menghormati bendera pusaka dwiwarna merah putih yang dijadikan bendera bangsa Indonesia. Pada dulu zaman Mojopahit, bendera merah putih itu namanya Gulokopo, yang memiliki arti simbol. Klopo itu simbol dari bapak dan gulo itu simbol dari ibu. Lanjut ke manunggaling bapa lan biyung. Dari lambang keris sumemplung ing warangka yang akan menurunkan wiji sejati. Ini maksudnya keris yang menyatu dengan warangkanya. Itu gambaran dari manunggaling bapa kalawan biyung. Dan isinya itu adalah wiji sejati. Ini dijelaskan pada tulisan Yang Widi yang berada pada huruf Jawa Legena yang terjadi dari 20 huruf. Hono Coroko tegese ana utusaning Gusti Allah, yaiku manungsa. Manungsa sapa? Bapa lan biyung sing dikarepake mengkene. Dota Sawala tegese padha swala, kang teges bapa lan biyung perang tanding rebutan pusaka Sarutama. Pusaka Sarutama ki apa? Ya kuwi jimat barang siji sing dimat-mat, barang saru nanging utama. Dota Sawala kuwi tegese mangkono. Padha jayanya iku tegese padha degdayane, padha sektine, amarga padha karepe. Mula ana tembung nyo iku diulungake marga wis padha senenge lan wis padha geleme. Ya kuwi rebutan gaman sing jenenge Sarutama mau. Monggo Bathanga tegese wong loro kabeh, ya bapa lan biyung ki mau padha dadi batang sampyuh dadi siji. Sing artine mati sakjroning urip alias turu nganti esuk. Jadi wong turu kuwi rak kaya batang rak ngono. Mula ateges Bathanga kuwi mau. Nunggu kurang luwih 9 sasi lair babahan Hawa Sanga kang awujud jabang bayi. Dadi hasile manunggaling bapa lan biyung kuwi dadine aku. Ini penjelasan singkat tentang keris yang dijadikan sebagai simbol atau lambang bapa lan biyung. Jadi dari rangkaian Hono Coroko, Dota Sawala, padha jayanya mangga Bathanga itu nanti akan kembali ke Hono Coroko, yaitu akan menjadi utusaning Gusti Allah kanggo nyuburake bumi, kanggo nata jagat saisine. Demikian pengetahuan asal-usul manungsa dari lambang keris yang diartikan sebagai bapa dan biyung. Tentang kebenarannya, para pemirsalah yang bisa menilai. Jangan lupa setelah menyimak video ini untuk meninggalkan komentar agar channel Seni dan Budaya Indonesia ini berkembang. Dan jangan lupa berikan like video ini apabila suka, dan tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng agar panjenengan yang pertama mendapatkan pemberitahuan konten-konten yang terbaru. Untuk keempat lambang keris akan saya jelaskan di konten-konten yang akan datang. Semoga semua makhluk hidup yang kelihatan dan tidak kelihatan segera terbebas dari duka dan derita. Rahayu, rahayu, rahayu saking sagunging